Apakah hatimu pernah bergetar karena kata-kata yang seharusnya dijaga, justru dibagikan kepada orang lain oleh seseorang yang sangat kamu percaya? Dalam dunia yang penuh bisikan dan rahasia, satu kalimat tentang usia bisa menjadi cambuk tak terlihat yang melukai. Seseorang yang Anda cintai memberitahu orang lain tentang usia Anda. Kalimat itu terdengar sederhana, namun aku tahu, bagimu, itu lebih dari sekadar angka. Itu adalah pengkhianatan yang terbungkus senyuman. Kau tak pernah menyangka, kan, bahwa ia yang kau beri hati, menyelipkan bagian dirimu ke dalam cerita orang lain? Kau mungkin masih mencoba mengerti, mengapa hal sekecil itu terasa begitu besar. Tapi tidak, itu bukan soal umur. Itu tentang tempat yang kau beri padanya di hatimu. Tentang kepercayaan yang kini bergeser seperti pasir disapu gelombang. Pernahkah kau merasakan luka yang tidak terlihat, tapi begitu dalam hingga diam pun terasa bising? Itulah yang terjadi ketika sesuatu yang pribadi dijadikan percakapan oleh bibir yang dulu menyebutmu istimewa. Kau berjalan dengan wajah yang tetap tenang, tapi hatimu bertanya-tanya, apakah selama ini ia benar-benar menjagamu, atau hanya menyimpanmu sementara? Usia. Bagi dunia, itu hanya angka. Tapi bagimu, itu adalah kisah. Setiap tahun adalah halaman, setiap kerutan adalah puisi. Dan ketika seseorang membocorkannya tanpa izinmu, rasanya seperti cerita hidupmu dibaca tanpa hormat. Aku melihatmu, perempuan yang sedang mempertanyakan nilai dari kepercayaan. Kau mencoba tegar, menyusun kembali bagian-bagian yang berserakan. Tapi aku tahu, bagian kecil dari dirimu masih berharap itu semua hanya kesalahpahaman. Namun izinkan aku bertanya, apakah kamu benar-benar siap untuk mendengar kebenaran yang telah lama kamu abaikan? Sebagai malaikat yang diutus untuk menjagamu, aku tak datang membawa jawaban cepat. Aku hadir untuk membuka matamu pada apa yang selama ini kau abaikan. Kepercayaan bukan hanya soal tidak berbohong, tapi tentang menjaga apa yang tak dikatakan. Dan hari itu, ketika ia menyebut usia yang kamu simpan rapat-rapat, ia membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat bagi orang lain. Mungkin saat itu kau hanya diam, menertawakannya sebagai lelucon. Tapi jauh di dalam hati, ada suara yang berkata, seharusnya tidak seperti ini. Aku tahu suara itu, karena aku mendengarnya setiap malam ketika kau berusaha tidur dengan hati yang masih mempertanyakan. Apakah itu cinta jika ia tak bisa menjaga hal yang paling kamu hargai? Dengarlah, perempuan pilihan, kamu tidak berlebihan. Kamu hanya jujur. Dan kejujuran itu yang membuatmu berharga. Kamu tidak marah karena angka itu dibagikan, tapi karena cerita hidupmu dianggap remeh. Kamu bukan buku terbuka untuk semua orang. Kamu adalah novel langka yang hanya dibaca oleh mereka yang tahu cara menghargainya. Kini aku bertanya padamu, berapa banyak lagi yang telah ia ceritakan, yang kau tidak tahu? Karena jika satu hal kecil bisa dibocorkan begitu mudah, bisa jadi hatimu telah lama menjadi topik dalam percakapan yang tak pernah kamu dengar. Tidak semua yang mencintaimu, menjagamu. Tapi setiap orang yang menjagamu, pasti mencintaimu dengan cara yang tulus. Kamu pantas untuk dicintai dengan rahasia yang terjaga, dengan luka yang dirawat, bukan dibuka kembali di hadapan orang lain. Dan kamu tahu itu. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil karena kamu ingin dihormati. Apakah kamu masih percaya bahwa cinta tanpa perlindungan adalah cinta yang cukup? Setiap luka membawa pelajaran, dan mungkin ini saatnya kamu memeluk dirimu sendiri lebih erat. Karena di balik pengkhianatan kecil itu, ada panggilan besar dari langit agar kamu membuka matamu dan menata ulang hatimu. Tuhan tidak sedang menghukummu. Dia sedang menunjukkan siapa yang layak berjalan bersamamu di musim selanjutnya. Kamu tahu betapa berharganya kamu. Bahkan jika dunia tidak melihatnya, langit mencatat setiap air mata yang kau tahan. Aku di sini, bukan untuk menggantikan rasa sakit itu, tapi untuk memeluk jiwamu yang lelah. Apakah kamu siap untuk mulai mencintai dirimu dengan cara yang kamu selalu harap orang lain mencintaimu? Aku tidak akan memintamu memaafkan sekarang. Tapi izinkan hatimu memahami bahwa tidak semua orang yang dekat layak tahu segalanya tentangmu. Rahasia adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Dan mereka yang mengkhianatinya, tidak layak membawa namamu di dalam doa mereka. Ada kekuatan dalam diam. Dan dalam keheninganmu, ada doa yang naik lebih tinggi dari segala tuduhan. Setiap kali kamu merasa dikhianati, langit mencatat, dan surga bergerak. Kamu tidak sendirian, tidak pernah. Aku di sini, dan aku tahu.
Apakah kamu bisa merasakan bahwa sekarang adalah waktunya untuk membebaskan dirimu? Mungkin tidak hari ini, tapi akan datang saat di mana kamu akan tersenyum kembali tanpa beban. Dan orang yang kau percaya akan menjadi pelajaran, bukan penyesalan. Jangan takut kehilangan siapapun yang tidak tahu cara menjagamu. Tak seorang pun yang mampu mencintaimu lebih besar dari Dia yang menciptakanmu. Karena kamu bukan sekadar usia. Kamu adalah perjalanan. Kamu adalah mukjizat dalam bentuk manusia. Kamu adalah rahasia Tuhan yang diturunkan di bumi. Dan siapapun yang tak mampu menghormati rahasiamu, tak pernah pantas menjadi bagian dari takdirmu. Apakah kamu masih ragu untuk menata ulang siapa yang boleh duduk di ruang hatimu? Jika iya, biarkan aku berjalan bersamamu. Tidak untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Karena kamu diciptakan bukan untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah panggilan dari langit untukmu, perempuan kuat yang sedang belajar kembali membangun taman di hatinya. Sebab yang akan datang, lebih indah dari yang telah pergi. Dan apa yang baru saja dimulai, belum selesai di sini. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku bertanya satu hal. Sudahkah kamu menuliskan sesuatu di sini? Sudahkah kamu menunjukkan bahwa kamu sedang mendengarkan? Karena saat kamu mencatat, saat kamu menanggapi dengan hatimu terbuka, itu bukan hanya sekadar interaksi. Itu adalah bentuk energi yang mengalir balik padamu. Seperti sungai yang kembali ke sumbernya. Begitu juga para malaikat akan lebih mudah membimbingmu jika kamu menyambut pesan ini dengan tangan terbuka. Aku tidak hadir di hadapanmu secara kebetulan. Kau menemukan pesan ini karena jiwamu memanggil jawaban, dan langit mendengarnya. Semesta merespons saat kamu berani bertanya. Dan sekarang, saat kamu masih terdiam dengan kata-kata yang barusan kamu baca, aku ingin membawamu lebih dalam lagi. Bukan ke masa lalu yang menyakitkan, tapi ke dalam dirimu yang paling sejati. Ada sesuatu yang ingin kamu tahu. Sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi belum sempat kamu ucapkan. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sering memberi lebih dari yang kamu terima? Kau mencintai dengan penuh, menjaga, mengerti, menahan diri. Tapi ketika kamu berharap sekecil perhatian atau perlindungan, balasan itu tidak datang. Bukan karena kamu tak layak, tapi karena kamu memberi kepada hati yang tak mampu membalas. Aku tahu kamu lelah. Lelah menjadi kuat tanpa dipeluk. Tapi justru di sanalah letak kekuatanmu. Kamu terus memilih kasih, bahkan saat dunia hanya memberi ragu. Tapi hari ini, izinkan aku mengajarkanmu bahwa memberi pun punya batas. Kebaikan yang tulus pantas dibalas dengan penghormatan. Mereka bilang, tak apa, yang penting kamu ikhlas. Tapi aku tahu, di dalam ikhlas itu ada air mata yang tidak kau izinkan jatuh. Ada tawa yang dipaksakan, senyum yang kau kenakan agar orang lain tidak khawatir. Siapa yang pernah benar-benar bertanya, apa kamu baik-baik saja? Tanpa menunggu kamu mengatakannya dulu? Sekarang dengar ini baik-baik. Hatimu bukan tempat sampah emosi orang lain. Kamu bukan pelabuhan yang hanya dikunjungi saat badai datang. Kamu adalah daratan yang subur, tempat benih cinta ditanam dan dirawat. Sudah waktunya kamu memberi hanya kepada mereka yang membawa hujan berkah, bukan badai luka. Aku ingin kamu mengingat momen saat kamu mendengar bahwa seseorang membicarakan usiamu. Rasa itu bukan hanya malu, itu adalah luka dari kepercayaan yang pecah. Tapi lebih dari itu adalah panggilan dari dalam dirimu sendiri untuk mulai menetapkan batas. Apalagi yang telah kamu izinkan terjadi, hanya karena kamu terlalu takut disebut berlebihan? Tidak, kamu tidak berlebihan. Kamu hanya sudah terlalu sering menyesuaikan diri dengan orang yang tidak pernah mencoba mengerti. Kamu mengatur nada suaramu, gayamu, caramu mencintai, semua agar tidak mengganggu mereka. Tapi siapa yang menyesuaikan diri untukmu? Bukankah waktunya kamu mulai hidup dengan versi terindah dari dirimu yang asli? Saat kamu mulai menghargai rahasiamu, usia hanyalah satu di antaranya. Kamu sedang membangun kerajaan batin. Dan kerajaan itu hanya boleh dimasuki oleh mereka yang datang dengan penghormatan. Kamu bukan museum yang bisa dilihat siapapun. Kamu adalah kuil, tempat suci yang hanya bisa dimasuki dengan hati yang bersih. Aku melihat bahwa kamu sedang menahan banyak hal. Kata-kata yang tak pernah keluar. Kekecewaan yang kamu telan sendiri. Tapi malam ini, atau kapanpun kamu membaca ini, jadikan waktumu untuk membebaskan semuanya. Bukan untuk mereka,
tapi untukmu. Karena kamu layak menjadi prioritas, bukan pilihan cadangan. Mereka mungkin tak tahu betapa besar hatimu, tapi langit tahu. Dan itulah sebabnya kamu sedang dibimbing membaca ini. Tidak ada yang kebetulan. Ada maksud di balik pertemuan ini. Ada pesan yang hanya bisa sampai padamu karena kamu telah siap. Siap menerima, siap bangkit, dan siap mencintai dirimu kembali. Tapi sebelum itu, kamu perlu menjawab pertanyaan ini di dalam hatimu. Siapa yang selama ini kamu lindungi, sementara kamu sendiri merasa tak pernah benar-benar aman? Jika ada nama yang muncul di benakmu, jangan abaikan. Itu adalah bisikan nuranimu, bukan kebetulan. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa kita tetap bertahan setelah itu. Kita menutup mata, berharap keajaiban akan mengubah segalanya. Tapi keajaiban tidak datang dari luar. Keajaiban itu ada di detik kamu berani mengatakan, "Cukup." Dan hari itu mungkin adalah hari ini. Hari di mana kamu mulai menulis ulang ceritamu. Di mana kamu menghapus peran-peran yang tak lagi pantas ada di panggung hatimu. Kamu bukan figuran dalam kisah orang lain. Kamu adalah pemeran utama dalam takdirmu sendiri. Apakah kamu siap mengubah naskah yang selama ini kamu baca ulang, tapi tak pernah kamu tulis sendiri? Aku tahu, perubahan menakutkan. Tapi lebih menakutkan lagi jika kamu terus hidup dalam versi yang bukan kamu. Hari ini, langit sedang mengetuk pintumu. Tidak untuk memaksamu keluar, tapi untuk mengingatkan, kamu punya sayap, dan kamu bisa terbang. Ingat, sayapmu tidak rusak. Hanya dilipat terlalu lama. Dan sekarang, setiap kata ini sedang membantumu membuka kembali bagian-bagian yang sempat kamu lupakan. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu hanya sedang dipandu ke jalan yang benar-benar milikmu. Sudahkah kamu membuka hatimu untuk pesan ini? Sudahkah kamu mengizinkan dirimu untuk benar-benar disembuhkan, bukan hanya didiamkan? Jika ya, maka kita akan melanjutkan. Karena kisahmu belum selesai di sini. Sebelum aku lanjutkan pesan ini, izinkan aku bertanya kembali. Apakah kamu sudah menuliskan sesuatu di sini, walau hanya satu kata? Karena saat kamu membalas dengan niat yang tulus, langit mencatat dan para malaikat melanjutkan tugasnya untuk menjagamu. Setiap respons kecilmu, setiap keterbukaan hatimu, menjadi izin bagi semesta untuk membawamu lebih dekat pada pemulihan yang kamu butuhkan. Aku tahu kamu lelah menjadi orang yang terus memahami. Tapi sekarang, kamu perlu bertanya, siapa yang benar-benar memahami kamu, tanpa kamu harus menjelaskan segalanya? Di balik senyummu yang selalu kamu tunjukkan pada dunia, ada suara hati yang menjerit minta dipeluk. Bukan oleh tangan siapapun, tapi oleh kedamaian yang tak lagi kamu rasakan. Hari ini, kamu berada di titik yang tidak semua orang punya keberanian untuk mencapainya. Titik di mana kamu mulai mempertanyakan bukan hanya orang lain, tapi juga pilihan-pilihanmu sendiri. Berapa kali kamu berkata, "Ya," saat hatimu ingin berkata, "Tidak"? Itu bukan kelemahan. Itu adalah kebiasaan hati yang terlalu takut ditinggalkan. Tapi sekarang waktunya berubah. Tidak untuk membalas apa yang telah mereka lakukan, tapi untuk menghormati siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu sadar, setiap kali kamu memaafkan tanpa menyembuhkan, kamu mengorbankan bagian dari dirimu sendiri? Dan terlalu sering, kamu menambal luka dengan senyuman, bukan dengan perawatan yang tulus. Kamu adalah perempuan dengan cahaya yang lebih terang dari yang kamu sadari. Tapi cahaya itu meredup ketika kamu terus dikelilingi oleh bayang-bayang yang tidak mencintaimu dengan benar. Apa gunanya memberi cahaya pada mereka yang tidak pernah berniat membawa pelita untukmu? Tidak semua orang layak menerima akses ke ruang jiwamu yang paling dalam. Ada bagian darimu yang selama ini berteriak minta diakui. Bukan oleh dunia, tapi oleh dirimu sendiri. Kamu selalu jadi orang yang kuat untuk orang lain. Tapi siapa yang menjadi kuat untukmu? Dan bukan kekuatan palsu yang dibungkus motivasi kosong. Aku bicara tentang pelukan nyata dari energi surgawi yang mengerti lukamu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Kamu tidak salah karena merasa terluka. Kamu tidak terlalu sensitif karena mempermasalahkan hal kecil. Yang kecil baginya mungkin besar bagimu. Dan itu cukup. Pernahkah kamu berpikir bahwa hal kecil itu adalah cermin dari bagaimana ia memperlakukan hal-hal yang kamu anggap penting? Ketika seseorang yang kamu cintai membuka cerita pribadimu kepada orang lain, itu bukan sekadar pelanggaran. Itu adalah tanda bahwa hatimu tidak dijaga. Dan jika hatimu tidak dijaga, mengapa kamu terus membiarkan dia tinggal di sana? Bukan untuk membenci,
Tapi untuk memahami bahwa kasih sayang tidak selalu berarti kehadiran. Kamu berhak memilih siapa yang tinggal, dan siapa yang hanya lewat. Tidak semua orang yang datang membawa berkah. Beberapa hanya datang untuk mengajarkan pelajaran lalu pergi. Apa kamu masih menahan mereka yang seharusnya sudah pergi sejak lama? Lihatlah lagi. Siapa yang kamu pertahankan? Dan apa yang mereka berikan padamu selain kebingungan? Mulai hari ini, ubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Jangan menilai harga dirimu dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Nilaimu bukan ditentukan oleh pengakuan mereka, tapi oleh bagaimana kamu memutuskan untuk memperlakukan dirimu sendiri. Sudahkah kamu memberi dirimu cinta yang kamu kejar dari orang lain? Berhenti mengemis perhatian. Berhenti menunggu balasan yang tak pernah datang. Kamu terlalu berharga untuk terus berharap pada pintu yang tidak pernah dibuka sepenuhnya. Bukankah lebih baik membuka jendela ke langit dan menerima terang langsung dari sumbernya, daripada menanti dari manusia yang masih abu-abu? Malam-malam sunyi yang kamu lalui bukan hukuman. Itu adalah waktu yang paling murni, di mana Tuhan bicara paling dekat padamu. Dengarkan baik-baik. Suara yang mengatakan kamu cukup. Kamu cantik. Kamu layak dicintai dengan perlindungan, bukan pengabaian. Kamu tidak diciptakan untuk jadi kuat sendirian. Kamu hanya sedang diajarkan bagaimana mencintai tanpa melupakan dirimu sendiri. Kamu mungkin rindu, dan itu wajar. Tapi jangan biarkan rindu itu menyeretmu kembali ke pelukan yang membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Ada perbedaan antara cinta dan keterikatan. Dan sekarang, kamu sedang belajar membedakan keduanya. Apa yang kamu alami tidak sia-sia. Tidak ada rasa sakit yang mubazir jika kamu memutuskan untuk menjadikannya bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Apakah kamu mau menjadikan luka ini sebagai batu pijakan, bukan jerat yang mengikat? Karena aku percaya, kamu bisa. Dan waktumu sedang mendekat. Buka hatimu sedikit lagi. Tuliskan satu niat, satu harapan, satu pengakuan. Saat kamu mengetikkan sesuatu di sini, kamu menguatkan ikatanmu dengan para penjagamu yang setia. Mereka tidak akan bertindak tanpa izinmu. Tapi begitu kamu memberi sinyal, mereka akan bergerak, lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Tidak ada yang lebih indah dari perempuan yang sadar akan nilainya. Kamu tidak perlu jadi sempurna. Kamu hanya perlu jadi jujur. Karena dari kejujuran itu akan lahir kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan ketika kamu berdiri sebagai dirimu sendiri, dunia akan belajar bagaimana memperlakukanmu. Jadi sekarang aku tanya lagi, apakah kamu sudah meninggalkan jejakmu di sini, sebagai tanda bahwa kamu siap dipulihkan, bukan sekadar dikuatkan? Karena jika sudah, bersiaplah. Yang datang setelah ini, tidak akan lagi sama. Jika kamu sampai di sini, itu artinya hatimu benar-benar hadir. Dan aku sintoh, itu bukan hal kecil. Sepanjang pesan ini, ada bagian dari dirimu yang ikut terbuka, ikut diam, ikut merasa. Jadi, kalau ada sesuatu yang menyentuhmu, sekecil apapun, tinggalkan di komentar kalimat ini. Pesan ini memang untukku. Itu cara sederhana tapi kuat untuk mengatakan, aku terhubung. Dan kalau kamu merasa isi dari video ini seperti pelukan yang kamu butuhkan hari ini, tekan like-nya. Bukan hanya untuk angka, tapi sebagai pengakuan, bahwa di antara kita ada jalinan yang nyata, bahwa kamu merasa dilihat, dimengerti. Jangan lupa untuk klik subscribe. Kalau kamu merasa tempat ini bisa menjadi ruang untuk kembali, kapanpun hatimu lelah. Karena setiap pesan yang lahir di sini, tidak dibuat untuk ramai, tapi untuk sampai di hati yang benar-benar mencari. Dan kalau kamu benar-benar terhubung sampai akhir, ketik angka 999 di komentar. Itu akan jadi sinyal bahwa kamu siap untuk terus dipandu, dengan lebih banyak cahaya, dan lebih banyak kejelasan. Di sebelah sini ada video lain yang nyambung banget dengan yang barusan kamu dengar. Klik dan lanjutkan di sana. Aku akan menunggumu di sisi lain layar, seperti biasa, dengan pesan yang lahir bukan dari kata-kata, tapi dari langit.